Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Budiman dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. NIM saya 193411000014. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas geologi laut yang diberikan oleh Bapak Asyhari Wicaksono, Eskel MSI MSc. Saat ini saya berada di Pangkalan TNI AL Batu Poron, Bangkalan. Yuk, simak video saya. Pangkalan TNI Angkatan Laut Batu Poron terletak di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Bagian selatan dari daerah ini terdapat Pulau Jawa dan kota-kota di sana seperti kota Surabaya yang dipisahkan oleh Selat Madura. Bagian timur terdapat ikon Jawa Timur, yakni Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Sedangkan di bagian barat terdapat Pelabuhan Kamal yang menjadi tempat untuk pulang pergi dari Jawa ke Madura atau dari Madura ke Jawa dengan titik tujuan di Pelabuhan Perak Surabaya serta Pelabuhan Kamal bagian timur. Ya teman-teman, ini adalah pemandangan dari sekitar Pangkalan TNI Batu Poron. Di sana, sebelah sana itu ada Suramadu, Jembatan Suramadu. Di sana, sebelah sana ada kota Surabaya, dan di sebelah sana ada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sebelah belakang saya ini ada seperti tempat latihan buat para tentara. Ini dia teman-teman, silahkan amati pemandangan dari sini. Pada lokasi ini, yang menarik perhatian saya adalah adanya batu karang yang terlihat memanjang menyusuri daratan pada saat surut, dan adanya endapan pasir pantai yang mengendap di belakang formasi batu-batu karang. Kondisi batu karang di lokasi ini ada yang bentuknya utuh memanjang dan ada yang hancur menjadi batu-batuan dengan diameter kurang dari 1 meter. Batu karang yang letaknya dekat dengan air laut akan terlihat beberapa jenis spesies kerang-kerangan yang menempel di bagian permukaannya, seperti kerang tiram. Di sisi yang dekat dengan daratan terdapat batu gunung yang digunakan sebagai pemecah gelombang laut sekaligus sebagai pondasi jalan. Batu gunung ini terlihat berpori yang disebabkan oleh gelombang laut sehingga mengikis permukaan batuan. Beberapa batu karang yang pecah juga nampak terkikis oleh air laut karena air laut bersifat korosif terhadap batuan.
Di sana juga terdapat batu berwarna kuning yang sepertinya merupakan batu kapur sebagai bahan pembuat jalan atau bahan pondasi jalan. Pada bagian setelah formasi batu karang terdapat endapan pasir pantai berwarna kuning. Pasir-pasir ini diameternya bertambah jika letaknya semakin dekat dengan perairan. Ya teman-teman, ini adalah pasir yang diameternya lebih besar karena letaknya lebih mendekati dengan perairan. Ya teman-teman, ini adalah pasir yang letaknya agak sedikit jauh dari perairan sehingga diameternya lebih kecil daripada pasir yang dekat dengan perairan. Pasir-pasir ini tercampur dengan pecahan cangkang kerang dan cangkang hewan kecil lainnya. Endapan pasir yang banyak di daratan akan menambah hidupnya organisme lain seperti mangrove. Mangrove dapat bertahan hidup pada substrat berpasir atau berlumpur sehingga pada bagian dengan endapan pasir terbanyak akan mudah ditumbuhi oleh mangrove seperti gambar ini. Ya teman-teman, ini adalah beberapa sebaran mangrove di wilayah ini. Alhamdulillah ada beberapa, dikarenakan di sini ada substrat yang berupa pasir yang kemudian sebaran mangrove ini bisa tumbuh di tempat ini. Ya teman-teman, ini adalah sedimen yang berupa pasir lembut atau pasir halus yang menjadi tempat pengakaran dari mangrove itu sendiri. Batu-batu karang di sini sangat bermanfaat sekali untuk ekosistem darat. Selain untuk memecah gelombang laut, juga sebagai pencegah pengikisan tanah oleh air laut, maka keberadaannya harus tetap dijaga dan selalu dirawat dengan baik. Begitu juga dengan pasir yang keberadaannya harus tetap dijaga untuk menambah jumlah organisme yang bermanfaat untuk organisme lain. Batu karang juga berfungsi sebagai tempat hidup atau tempat tinggal untuk berbagai jenis spesies kerang, seperti pada video berikut ini. Hewan tersebut sangat senang tinggal di batu karang karena mereka nyaman dengan batuan tersebut, sekaligus dapat menjadi tempat berlindung dari predator-predator ganas. Batu karang ini mengandung beberapa mineral dan komponen-komponen lain yang sangat berguna untuk kebutuhan manusia, seperti untuk bahan bangunan, yaitu berupa CaCO3 atau kalsium karbonat. Selain itu, batu karang juga bisa digunakan sebagai hiasan
pada akuarium. Berbagai macam keindahan alam yang tidak ada duanya di negara kita wajib kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri keindahan alam tersebut? Yakni dengan menjaga kelestariannya dan juga merawatnya dengan baik. Kita tidak diperbolehkan untuk membuang limbah sebelum limbah itu diolah dengan proses dan teknik yang tepat, dan pada akhirnya limbah tersebut dibuang ke laut atau sungai dengan kandungan zat berbahaya yang dapat ditoleransi oleh air laut atau air sungai. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayolah kita saling menjaga kelestarian lingkungan kita untuk anak dan cucu kita agar mereka bisa menikmati keindahan alam yang memang benar-benar indah. Upaya menjaga kelestarian alam harus kita galakkan dan kita terapkan sejak dini agar supaya kita terbiasa untuk bersahabat dan menjaga alam dan tidak semena-mena dengan alam tersebut. Sambil menyimak video, marilah kita bernyanyi yang sudah populer pada zaman dulu. 1, 2, 3. Dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua, kita semua bersaudara. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia Malaysia. Tambahan lagi ya teman-teman, di sekitar Pangkalan TNI AL Batu Poron ini sudah banyak sekali sampah-sampah yang berasal dari lautan yang mengendap di daratan, yang bisa ditampilkan pada gambar berikut ini. Saya berpesan untuk semua masyarakat yang pergi berkunjung ke Telang atau ke daerah ini, dimohon tetap menjaga kebersihannya ya, karena sudah banyak sekali sampah yang ada di daerah tersebut. Kalau tidak dihentikan, maka wilayah daerah ini akan menjadi tempat pembuangan sampah yang sangat merugikan bagi masyarakat setempat. Tetap semangat untuk warga negara Indonesia. Tetap buang sampah pada tempatnya. Tetap jaga lingkungan. Tetap belajar, tetap disiplin waktu, dan tetap menjaga kesehatan demi Indonesia yang maju, pintar, dan bijaksana. Salam dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.